Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu baik. Jadi apa nih yang Ibu bisa bantu? Iya, Bu, apa Ibu ada waktu untuk saya, Bu? Saya ingin melaksanakan konseling sekarang. Tentu saja bisa. Ibu sangat senang sekali nih dengan kedatangan Anda ke sini. Mari silakan. Baik, Mbak, apakah Anda sudah pernah mengikuti konseling? Sudah pernah, Bu, tapi baru 1 kali. Baik, pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Jadi kita akan melakukan konseling yaitu dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30-45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Bagaimana? Apakah penjelasan Ibu dapat dipahami? Gitu ya, Bu. Setuju, Bu. Saya paham. Baiklah, coba ceritakan kepada Ibu apa yang menjadi ganjalan di hati kamu saat ini. Jadi begini, Bu, sebulan yang lalu orang tua saya meninggal. Jadi saya sendirian di sini dan tidak ada kerabat. Kemudian paman saya mengajak saya untuk tinggal bersamanya di luar kota. Jadi saya harus pindah sekolah kan, Bu. Kalau saya pindah sekarang, saya takut akan butuh waktu lagi untuk beradaptasi dengan teman-teman dan lingkungan saya yang baru. Jadi saya kurang nyaman kalau harus pindah dalam waktu dekat ini, Bu. Apakah kamu sudah pernah mengatakan hal ini kepada pamanmu? Sudah, Bu. Tapi Paman bilang di sini tidak ada siapa-siapa yang bisa menjaga saya, Bu. Apa yang kamu inginkan ketika kamu sudah berada di lingkungan barumu? Saya ingin bisa bergaul dengan teman di sana, Bu, dan mendapatkan guru yang baik. Tetapi saya takut jika nanti saya tidak memiliki teman dan guru yang baik, Bu. Takut tidak cocok dan tidak bisa saling akrab. Nah, waktu pertama kali kamu sekolah di sini, kamu belum ada teman kan? Namun pada akhirnya bisa beradaptasi dengan baik. Bagaimana dulu kamu menyesuaikan diri dengan lingkunganmu? Kalau dulu itu saya memberanikan diri untuk berkenalan dengan teman-teman yang lain. Terus selain itu juga saya aktif mengikuti beberapa ekstrakurikuler, Bu, di sekolah agar menambah relasi pertemanan gitu. Nah, kalau begitu mungkin kamu bisa menerapkan kembali hal-hal yang kamu lakukan dulu di sekolah baru. Oh, gitu ya, Bu. Baik, Ibu, saya akan berusaha untuk menerapkan kembali hal-hal yang dulu pernah saya lakukan ketika di sekolah baru. Jika kita membuat skala 1-10, kira-kira seberapa ikhlas kamu ikut pindah dengan pamanmu? Maksudnya gimana ya, Bu? Jadi di skala 1 itu menunjukkan keadaan terendah kamu, yaitu kamu tidak ikhlas untuk pindah sekolah. Nah, sedangkan skala 10 menunjukkan kondisi tertinggi, yaitu kamu benar-benar ikhlas untuk pindah sekolah. Nah, kira-kira kamu berada di skala berapa? Di skala 6, Bu. Nah, kira-kira 6 itu keadaan seperti apa? Skala 6 itu saya merasa belum cukup ikhlas dan saya masih mencoba untuk menerima keputusan paman saya untuk pindah begitu. Menurutmu di skala mana kamu merasa cukup ikhlas nih untuk pindah sekolah?
Di skala 9, Bu. Kalau 9 gimana? Kalau di skala 9 itu, saya akan ikhlas untuk ikut pindah bersama paman saya. Baiklah, nah apabila setelah ini kamu pulang untuk istirahat, lalu kamu tidur dan bermimpi nih bahwa kamu sudah berada di sekolah barumu. Nah, bagaimana nih perasaanmu? Saya akan merasa senang, Bu, karena saya mempunyai banyak teman, mempunyai guru-guru yang ramah dengan saya, dan juga ekstrakurikuler yang saya ikuti itu menerima kehadiran saya, Bu. Nah, bagaimana cara kamu agar bisa mencapai situasi tersebut? Saya akan mencoba mencari informasi tentang sekolah baru dan keadaan kota yang akan saya tuju itu. Kalau saya merasa cocok, saya bisa itu bisa membantu saya untuk menerima pindahan ini mungkin. Nah, jika kamu mengatakan bahwa kamu harus segera beradaptasi di sekolah barumu, kalau demikian apa yang akan kamu rencanakan yang sebisa mungkin? Ya, sebisa mungkin saya terpaksa harus cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru, Bu, agar kondisi kesiapan mental saya karena bisa didukung oleh kenyamanan lingkungan. Nah, sepanjang pengamatan Ibu ya di kelas, menurut Ibu kamu cukup nih supel dalam pergaulan dan kamu tuh selalu aktif dalam kegiatan di sekolah ini. Lalu apakah yang membuat kamu nih merasa tertekan untuk beradaptasi di lingkungan yang baru nanti? Itu Bu, soalnya kan lingkungan baru ya Bu, jadi saya takut gitu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Terus saya juga takut karena itu apa di luar zona nyaman saya Bu. Jika kita membuat skala 1 sampai 5, kira-kira seberapa mampukah kamu beradaptasi di lingkungan baru itu? Di skala 4, Bu, karena saya merasa kalau saya masih bisa untuk berkomunikasi hanya sekedar untuk membicarakan hal yang diperlukan untuk dibicarakan saja, Bu. Lalu pada skala berapa kamu bisa beradaptasi di lingkungan baru itu? Kalau itu menurut saya di skala 5 Bu, soalnya pada kondisi yang seperti itu saya bisa beradaptasi dengan teman-teman baru saya dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah baru saya Bu. Nah, kalau kata Raditya Dika ya, seorang penulis di bukunya itu yang berjudul Manusia Setengah Salmon. Katanya ya, hidup adalah perpindahan. Segala macam karakter manusia itu akan kita temui di antara perpindahan-perpindahan itu. Nah, sekarang Ibu tanya, lebih enak mana nih merasa dipaksa pindah oleh keadaan paman atau keadaan orang tua itu, atau ikhlas pindah dan mengerti pada keadaan paman itu yang sekarang ini? Kalau untuk saat ini saya memang merasa dipaksa untuk pindah, Bu. Itu untuk saat ini. Kemudian apakah ada kemungkinan perasaan terpaksa itu akan berubah? Mungkin pelan-pelan akan saya coba untuk ikhlas, insya Allah. Lalu dengan ketakutan kamu kepada teman dan guru kamu nanti gimana? Apakah kamu mau mencoba untuk tidak memikirkan ketakutan-ketakutan yang belum pasti itu dan tetap fokus pada persiapan ujian awal apapun keputusan ditetapkan oleh pamanmu nanti? Iya, Bu. Insya Allah nanti saya coba dan saya akan tetap fokus. Anak pintar. Nah, karena waktu kita sudah habis dan keputusan pamanmu kamu untuk pindah sepertinya sudah sangat susah untuk dirubah ya, karena memang
pekerjaan mereka atau itu menuntut ini semua. Sepertinya kamu memang harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan pindah sekolah. Tetapi kamu tidak perlu takut dengan teman dan lingkungan barumu nanti. Karena seperti yang telah kita bicarakan, tadi kita akan mencoba menghilangkan ketakutan-ketakutan yang belum pasti itu. Agar kamu tidak kehilangan fokus kamu. Kemudian bila nanti pamanmu datang ke sini untuk mengurus perpindahan kamu, Ibu akan mencoba nih untuk bicara mengenai hal ini. Semoga kita dapat mendapatkan keputusan yang baik. Nah, setelah kamu pulang dari sini, mungkin kamu bisa memulai mencari informasi tentang sekolah dan lingkungan barumu. Selain itu, kamu bisa membicarakan kekhawatiranmu ini pada pamanmu. Baik, Bu. Oke, bagaimana keadaanmu sekarang? Alhamdulillah Bu, saya merasa sudah lebih baik dan juga lebih lega karena dapat berbagi cerita dengan Ibu. Bagaimana perasaan kamu ketika mengikuti konseling bersama Ibu tadi? Saya sangat senang sekali, Bu, di mana ketakutan saya dan kekhawatiran saya dapat saya kontrol, sehingga saya tidak sekhawatir seperti sebelum saya mengikuti konseling bersama Ibu tadi, Bu. Baiklah, berhubung waktu kita sudah habis, apakah sesi konseling kita hari ini dapat kita cukupkan? Baik Bu, saya rasa juga sudah cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Baik, Ibu ucapkan terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan Ibu hari ini. Dan jangan sungkan untuk menceritakan lagi perkembangan hal ini nanti ya, Nak. Iya, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama.